Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Betty hari ini? Baik. Sekali Alhamdulillah. Sehat ya Bu Betty ya? sehat. Gimana sama keluarga Bu Betty semua sehat? Alhamdulillah sehat semua. Untuk kali ini Bu Betty sengaja saya di kelas Bu Betty ini akan mengadakan observasi kelas sebagai supervisi akademik. Nah, sebelum kita melakukan observasi di sini, saya akan ada ketahui terlebih dahulu Bu Betty ya. Yang akan saya tanyakan pada observasi kelas kali ini, apa tujuan pembelajaran Bu Betty? Tujuan pembelajaran materi yang saya akan ajarkan yaitu yang pertama memahami peserta didik dapat memahami bacaan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, menganalisis dan menceritakan kembali dari perjuangan Pangeran Diponegoro itu. Itu tujuan pembelajaran saya. Pembelajaran seperti ini ya, betul ya. Selanjutnya, apa area pengembangan yang tidak dicapai? Area yang tidak dicapai yaitu anak-anak bisa menceritakan kembali, bisa mengetahui perjuangan Pangeran Diponegoro itu merebut untuk mencapai kemerdekaan ini dan mengusir para penjajah. Bagus, luar biasa begini. Lalu strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Betty? Strateginya pembahasan materi ini saya melakukan berkelompok Bu. Setelah mereka berkelompok dan mereka mencari merangkum begitu ya Bu ya. Terus setelah merangkum selesai berkelompok, mereka menceritakan kembali ke kelompok maju ke depan kelas itu. Saya mendemonstrasikan. Kemudian presentasikan. Baiklah, berarti untuk awal presentasi ini untuk selanjutnya silakan Bu Betty melakukan praktek pembelajaran kelas ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Bagus sekali. Dan Ibu mau menanyakan bagaimana perasaannya yang dari rumah berangkat ke sekolah ini sampai di sekolah ini, apa yang dirasakan anak-anak? Semoga harapannya kita selalu bahagia. Dan kita rasakan ini dari awal pembelajaran pada pagi hari ini sampai kita pulang nanti. Semoga rasa bahagia itu selalu ada di hati kita. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa lebih dahulu ya. Silakan Ibu yang memimpin berdoa. Kita berdoa. Silakan tundukkan kepala seraya mengangkat kedua tangan. Berdoa mulai. Amin. Selesai.
Dan Ibu sudah tanya dengan kalian, sudah terlaksanakan tugas pikir hari ini? Terima kasih. Selain itu juga Ibu mengucapkan terima kasih juga kepada kalian bahwa hari ini tidak ada satu anak yang memakai seragam di luar seragam baju olahraga. Ya, anak-anak setiap ingat ya, setiap hari Jumat sekolah kita selalu menggunakan seragam olahraga. Jadi anak-anak yang olahraganya di hari Senin tolong dicuci kembali atau dijemur kembali untuk digunakan hari Jumat. Kecuali anak-anak mempunyai 2 baju olahraga, ya. Jadi jagalah ketertiban kita, penggunaan seragam. Yang kedua, jagalah kedisiplinan kita, yaitu tugas kita, ya. Karena apa? Karena ini adalah sekolah yang kita cintai, kelas yang kita punya. Kelas 6. Sebelum kita lanjut lagi, silakan anak-anak berdiri semua. Kita melakukan stretching dulu untuk melatih fokus kalian, ya. Ini pernah kita lakukan, yaitu kita melakukan stretching berupa tepuk. Tepuknya tepuk waktu, tepuk pagi, berapa masih ingat kan? Tepuk siang, 2 kali. Tepuk sore, 3 kali. Tepuk malam, ya. Kita Ibu cek dulu ke kefokusan kalian. Jangan-jangan masih ada yang tidak fokus ini, masih mengantuk. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Wah, masih. Oke, lalu ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut kembali ke kelasnya. Nah, silakan anak-anak buka pelajaran bersama mana? Pelajaran? Iya, IPAS ya. Silakan buka buku pelajaran IPAS-nya. Silakan anak-anak buka buku pelajaran IPAS-nya. Sesuai arahan Ibu sebelum kita nutup pelajaran terakhir kemarin, hari ini kita akan belajar apa? Masih ingat kah? Masih. Siapa yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan? Saya. Boleh. Pelajaran apa yang Ibu sebutkan kemarin? Perjuangan Pangeran Diponegoro. Benar sekali. Hari ini jam apa? Jam pertama di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Oke, siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Siapa sih? Apa yang dilawannya? Ya. Oke, sebelum Ibu bahas itu materi Pangeran Diponegoro, lihat anak ke depan semua. Nah, tujuan kita belajar materi perjuangan Pangeran Diponegoro, anak-anak bisa lihat ini, ya. Silakan baca dalam hati, Ibu memperjelas. Yang pertama, menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Jadi anak-anak itu menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Di sini kata-katanya menceritakan. Iya, menceritakan kembali. Itulah tujuan pembelajaran terakhir pada pagi hari ini. Yuk, silakan dibuka halaman berapa halaman? 35. Silakan dibuka halaman 35. Nah, tentang Pangeran Diponegoro. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak silakan dibaca dulu terlebih dahulu. Silakan satu-satu. Sudah punya buku semua kan? Ada yang sudah punya buku? Tidak. Silakan anak-anak baca dari Perang Jawa sampai dengan perang ini. Kita baca dalam hati saja ya. Silakan mulai. Selesai? Nah, kalau selesai membaca, ini ada
ada tugas dari Kak Ibu. Tadi tujuan pembelajaran kita apa sih tadi? Menceritakan. Ya, menceritakan kembali ya apa yang kalian baca itu ya. Nah, di sini sudah kita bagi kelompok sebelum pulang kemarin. Yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok empat. Nah, silahkan anak-anak secara berkelompok ya menuangkan ya rangkuman tentang Pangeran ya, perjuangan Pangeran Diponegoro. Ingat tujuan pembelajarannya tadi yaitu menceritakan kembali. Nah, di sini saya kita tidak secara langsung menceritakannya, tetapi anak-anak kita akan tuliskan di sini. Ya, secara berkelompok ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, bahasa kalian sendiri. Paham? Paham. Bisa dimulai? Bisa. Nah, ini silakan tulis kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 2. Perhatikan, nak, perhatikan. Setelah kalian menuangkan rangkuman itu ya dengan bahasa kalian sendiri, setelah jadi hasilnya anak-anak maju mempresentasikan ya hasilnya ya. Bisa nak? Bisa. Bisa mempresentasikan hasil yang kalian tulis itu dengan menggunakan bahasa sendiri. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga silakan anak-anak mulai. 1, 2, 3. Silakan mulai. Dibantu. Saling bantu. Jangan lupa nama kelompoknya ya, nak. Sambil kalian mengerjakan, Ibu ambil nilai ya, nak ya. Nilai keaktifan kalian. Kelas di depan teman-teman kita. Silakan anak-anak maju ya nanti ya. Nah, kemarin juga sudah kita tentukan ya, sudah ibu tanya dengan kalian. Nah, besok kita akan melakukan kerja kelompok. Silakan anak-anak membahas bersama dengan kelompoknya. Siapa yang ketua, siapa yang sekretaris, siapa yang anggota. Paham? Paham. Oke. Sebagai awal presentasi kita pertama, silakan maju. Sudah siap semua? Sudah. Sudah siap, silakan maju kepada kelompok 1. Di sini perhatian, kalian maju di sini, ibu langsung ambil nilai juga ya, nak ya. Jadi tolong kalian itu bekerja sama, tidak hanya di kelompok ketika duduk, tapi di depan di sini. Waktu presentasi. Oke, kelompok 1 silakan dimulai. Silakan kepada kelompok 1 bisa dimulai. Tolong nak yang kelompok lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi
tentang Pangeran Diponegoro. Di pembelajaran IPAS atau kepanjangan IPAS, ilmu pengetahuan dan alam sosial. Dipersilahkan kepada sekretaris. Nama kelompok 1 Putri Pijar Wahyu dan Tio. Perang Jawa menghasilkan Ponorogo memasuki abad 19. Keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memperhatikan Inggris dari pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara seperti minum-minuman keras. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik Belanda dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Selain itu, sang jenderal menerapkan strategi baru. Inilah hasil dari kelompok kami. Kami mohon maaf lebih kurangnya. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, kelompok kedua, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil kerja keras kami untuk merangkum hasil perang Diponegoro. Dipersilakan untuk sekretaris. Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makan bagi pasukan Belanda. Kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro untuk mengatasi Belanda di bawah pimpinan Jenderal Tengko. Benteng terseluruh yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan di Pangeran Diponegoro. Pasukan Diponegoro besar dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Bernolak licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, dan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Di Pangeran Diponegoro atau dikenal Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa. Karena berhasil mengalami banyak kerugian sehingga memungkinkan ide untuk mengganti kejadian dari perang ini. Itulah hasil kerja keras kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya kelompok 2 kerjasamanya bergantian. Nah, ibu itu maunya seperti itu, nak, bergantian dari hasil tugas apa yang kalian lakukan itu. Paham? Oke, silakan kelompok 3 selanjutnya. Oke, silakan ke kelompok 3 maju.
Silakan sekretaris. Mengungsi abad ke-19 dan di Jawa, khususnya di Sumatera dan Yogyakarta sampai di hari ini. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minuman keras, Belanda juga membuat itu susu dengan pada Yang lain perhatikan. Kalau ada nyaman sih. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, silakan kepada ketua ini. Ketua. Saya minta maaf kalau kelompok saya ada salah kata. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Luar biasa ya. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi mereka masih tampil percaya diri. Nah, walaupun kita kekurangan, percaya diri dulu tampilnya ya. Oke. Sudah kita laksanakan presentasi kita. Sekarang anak-anak lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Oke. Nanti hasil rangkuman dikumpul ya, Nak ya. Itu juga bahan nilai dari bahan nilai itu Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan pembatik. Nah, maaf tadi Ibu belum sempat tanyakan, tapi saya akan tanyakan. Dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu ada pertanyaan. Coba anak-anak lihat ke layar. Oh, tidak terlihat ya, Nak ya. Maaf. Nah, nih pertanyaannya. Oke, bisa baca dalam hati dan Ibu memperjelaskan. Titik yang pertama, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Oke, yang titik kedua, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Titik yang ketiga, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Nah, ini pertanyaan yang kita jawab secara langsung ya, setelah kita membahas materi perjuangan Pangeran Diponegoro. Pertanyaan pertama, siap? Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Apa dia bersih apa? Boleh Putri? Silakan. Menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba. Iya, mereka mempunyai strategi berarti ya. Nah, sikap mereka bagaimana? Sikap sosialnya? Dengan memutus jalur pengiriman makanan. Iya, itu tindakannya, sikapnya. Yang patut kita tiru. Semangat. Ya, semangat. Ya, karena kalian tahu sendiri bacaan pada Pangeran Diponegoro, berapa tentara yang dikirim? 50.000 tentara untuk melawan Pangeran Diponegoro. Nah, informasinya itu penting sekali ya itu. Nah, sampai dibuat momen itu di Belanda bahwa pada tahun sekian itu si tentara Belanda mengirim 50.000 untuk melawan Pangeran Diponegoro. Ya, itu informasi yang penting sekali. Yang kedua, Pak, ini ada lagi sikapnya selain dia semangat, boleh dari kelompok lain? Percaya diri. Percaya diri, semangat. Ada
jawab. Tanggung jawab sama ini, sama anak buah atau anggotanya. Itu tadi sebagai ketua, sebagai contoh ya, kelompok 4 tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa yang sudah menjadi ditugaskan. Selain lagi, satu lagi boleh? Percaya diri sudah, semangat sudah, tanggung jawab sudah. Berani. Berani, bagus, berani. Tidak pantang menyerah Pangeran Diponegoro. Walaupun melawan harus 50.000 tentara. Oke, lanjut ya. Kelompok ini tuh. Titik yang kedua, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Ada yang tahu? Di daerah kita, di kurungan nyawa ini, ada pernah cerita umbai akasnya atau nenek kakeknya? Nah, ini perlu nak kalian ketahui, ya, perlu kalian tahu sejarah kita, ya, perlu. Sebelum ibu lanjut ke cerita, ibu sedikit tahu. Saya pernah menanyakan ke kakek saya, akan lebih baiknya kalian tanya dulu dengan ayah kalian atau ibu kalian atau nenek kalian atau kakek kalian, sejarah adakah sejarah pertempuran di daerah kita? Paham? Baik, untuk besok itu ya pelajaran kita ya, kita sharing ya, karena saya sudah pernah mendengar. Jadi kalian yang belum pernah mendengar, kalian tanyakan dulu informasi kepada keluarga kalian. Paham? Itu untuk pelajaran besok ya nak. Oke, ingat-ingat itu. Oke, titik yang ketiga, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Apa sih manfaatnya kita belajar ini? Ada yang mau jawab? Silakan. Nomor 1, 2, 3, 4. Boleh berapa? Agar kita bisa mengingat dan memahami perang yang terjadi di daerah kita. Benar sekali. Biar kita tuh paham. Ya, benar sekali. Supaya kita tuh tahu. Ya, menjadi motivasi kali kita. Untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu salah satunya. Oke, maaf nak, karena waktunya sudah sudah hampir selesai, sudah jam istirahat. Cukup sekian materi pada pagi hari ini, ya, itu tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Nanti dikumpul ya nak ya. Nah, sebelum ibu tutup, kita speaking sebentar saja. Silakan anak-anak tutup bukunya, kita speaking dulu. Oke. Speakingnya tentang masih ingat kan tepung pikuin? Mantap, di situ saja, duduk di situ saja, tapi kita lakukan dengan gerakan tangan. Oke. Yang terakhir, heboh ya, lepaskan yang menjadi beban selama berpikir tadi dengan kelompok ya. Oke, kita mulai ya. Oke, mulai. Boleh tangan goyang-goyang kepalanya. Oke, Oke, karena waktu kita sudah habis ya. Ingat-ingat PR-nya tadi, yaitu menceritakan kembali sejarah yang ada di daerah kita. Silakan anak-anak mencari informasi baik di keluarganya maupun di buku. Mungkin ada di buku di balai desa. Biasanya ada dikisahkan di situ. Ya, itu tugas dari kalian. Silahkan kalian cari. Boleh secara berkelompok ya nak ya. Boleh. Oke, karena waktu sudah habis, ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti setelah ini kumpulkan tugasnya, rangkuman yang tadi, karena ibu mau beri nilai ya nak ya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana perasaan Bu Betty setelah melakukan observasi supervisor hari ini? Alhamdulillah lega Bu. Ya. Pertemuan kita kali ini itu menceritakan apa tujuan kita kali ini seperti menganalisis hasil observasi saya tadi. Apakah definisi dari tujuan akhir dari pada observasi kali ini? Tujuannya itu supaya anak itu tahu, misalnya kalau materi kita dulu perjuangan dari para pahlawan, anak-anak itu tahu ini loh perjuangan, awal mula perjuangan untuk merdeka seperti itu. Kesempatan apa yang Betty miliki? Kesempatannya yaitu bisa menginformasikan kepada anak-anak materi yang saya bahas. Apa kekuatan yang Ibu Betty miliki untuk mencapai tujuan? Kekuatannya yaitu dari pengolahan siswa terlebih dahulu Bu. Sebelum saya menyampaikan materi pada pertemuan ini, ya pertemuan kemarin sudah saya informasikan terlebih dahulu seperti itu Bu. Ya, menginformasikannya terlebih dahulu. Apakah ada hambatan-hambatan dalam meraih tujuan? Ya ada Bu itu. ada beberapa anak yang tidak menyakiti peraturan atau keyakinan kelas yang kami sudah buat, seperti ketidakdisiplinan mereka, masih kurang sadarnya Bu. Ya ada yang bisa lihat sendiri Bu, tadi ada yang tertawa atau seperti itu. Luar biasa Bu Betty ini. Lalu apa ya Bu Betty solusinya? Solusinya yaitu setelah akhir dari pembahasan materi, saya melakukan penguatan kembali dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kami buat sesuai dengan aspek-aspeknya seperti itu Bu, yang sudah kami sepakati. Bagus sekali Bu Betty. Untuk dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana sekarang posisi yang sudah dialami Ibu Betty? Saya rasa di angka 7 Bu. Bagus sekali mendapat tujuan. Apa rencana Bu Betty untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu, menindaklanjuti anak-anak itu kalau kita belajar materi ini, apakah mereka cocok dengan gaya-gaya mereka atau tidak, seperti itu. Ya. Apa strategi dari Bu Betty untuk itu? Strateginya saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Iya. Menurut Bu Betty, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Bu Betty kerjakan tadi? Dilihat dari materi itu tadi Bu, ya, tentang perjuangan Pangeran Diponegoro, menurut ukuran saya perasaan anak-anak bisa menceritakan kembali seperti itu, tanpa melihat buku bacaan seperti itu. Karena awal dari pembelajaran tadi anak-anak diminta untuk membaca terlebih dahulu, dan anak-anak bisa menceritakannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oke, tanpa menghilangkan poin-poin yang penting ya Bu. Iya, berarti anak sudah bisa memahami pembelajaran hari ini ya Bu Betty ya. Apa komitmen dari Bu Betty setelah rencana ini tadi? Komitmennya yaitu yang pertama, saya harus Bu, menguatkan kedisiplin kami ketika berkelompok, karena tadi berkelompok Bu seperti itu. Menguatkan kedisiplinan, menguatkan tanggung jawab, siapa yang dapat membantu Bu Betty dalam menjaga komitmen ini? Yang pastinya Bu yaitu anak murid pasti. Yang kedua mungkin pertolongan itu pasti, teman sejawat. Yang ketiga yaitu semua anggota Seluruhnya warga sekolah gitu. Bagaimana tindak lanjut dari Bu Betty setelah sesi ini?
tindak lanjutnya yaitu memberi penguatan Pak, itu pasti Bu. Karena ada beberapa anak yang tadi kurang disiplinan. Memberikan pengawasan, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, Ya. tentang kedisiplinan dalam proses Belajar. Terima kasih Bu Devi telah membantu saya dalam proses coaching ini. Semoga proses coaching ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bermanfaat bagi Bu Devi dalam proses pembelajaran kita dan juga bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Devi ya atas waktunya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.